PPT-nya sudah terlihat full screen? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan untuk perkuliahan di pertemuan 13, yang mana materi hari ini yaitu terkait dengan rumput laut. Nah, materi ini itu akan masuk di soal ujian. Jadi soal ujian itu ada berapa ya? Kemarin saya bikin. Ada 20 soal, seingat saya 20 atau 25 ya. 20 soal ABC, kemudian esainya ada 2 gitu. Jadi nanti silakan dipersiapkan, dan salah satu materi yang akan dimasukkan yang akan dikeluarkan di soal ujian itu adalah materi ini. Ya, benar, 20 soal ABC, 2 soal esai. Oke. Kita lanjut. Ini apa nih keluar nih? Nah, sudah terlihat ya PPT-nya ya? Sudah berpindah PPT-nya atau belum? Halo, suara saya terdengar? Masih tetap masih di bagian depan, Ibu. Bagian depan. Masih tanya nih. Semuanya hentikan berbagi. Kayak mana nih? Oh, sekarang? Oh, sekarang gimana? Sudah terlihat, Bu. Oke, sekarang referensi ya. Untuk referensi saya ngambil dari 2 e-book ini. Nah, kita mulai saja ya. Jadi rumput laut itu merupakan bagian dari alga, teman-teman. Jadi alga itu dia ditemukan sejak 3,8 juta tahun yang lalu. Jadi dia makhluk organisme fotosintetik yang awal-awal muncul ketika bumi ini diciptakan, gitu ya. Nah, saat ini jumlah alga itu diperkirakan bisa mencapai sekitar 280.000 spesies yang ada di dunia. Nah, alga itu juga dibagi 2, ada mikroalga dan juga ada makroalga. Nah, yang kita pelajari nanti itu adalah terkait dengan makroalga. Walaupun kita akan membahas sedikit terkait dengan mikroalga, tapi secara keseluruhan topik hari ini itu mengenai makroalga. Nah, jadi kalau mikroalga itu berarti kita bisa melihat dari kata-katanya saja, ada kata-kata mikro dan ada kata-kata alga. Nah, kalau kata-kata mikro berarti ukurannya lebih kecil, sedangkan makro itu ukurannya besar. Nah, ukuran kecil ini dia bisa saja dikatakan dia memiliki sel-sel yang terbatas. Jadi jumlah selnya bisa sel tunggal atau bisa hanya beberapa jenis sel saja. Nah, sehingga mikroalga ini itu termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang dikategorikan ke dalam prokaryotik cyanobacteria dan juga eukaryotik mikroalga. Jadi dia ada yang prokaryotik selnya, ada yang eukaryotik namun dia dalam bentuk sel yang sederhana. Nah, mikroalga itu juga banyak digunakan dan diproduksi dalam bidang farmasi bahari gitu ya, untuk dimanfaatkan hasil produksinya itu untuk berbagai macam industri. Nah, biasanya penggunaan mikroalga itu bisa digunakan sebagai pewarna. Salah satunya contohnya apa? Ada astaxanthin, ada vicocyanin, ada phycoerythrin. Nah, kemudian ada antioksidan juga dari beta karoten, tocopherol, asam arachidonat, asam docosahexaenoid, dan juga PUFA. PUFA ini adalah asam lemak gitu ya. Nah, apa saja dari contoh-contoh kelompok dari mikroalga ini? Pertama ada dari kelompok cyanobacteria. Nah, jadi kalau kalian sering mendengar terkait dengan masker spirulina, nah itu dia termasuk ke dalam mikroalga. Kemudian ada chlorophyta. Nah, chlorophyta itu juga masuk ke dalam jenis dari mikroalga. Nah, spesiesnya apa saja? Ada chlorella, ada Dunaliella. Nah, kemudian ada juga rhodophyta. Nah, rhodophyta ini berasal dari kata rhodo, yaitu warnanya merah, dan pita. Pita itu menghasilkan pigmen fotosintesis gitu ya. Jadi dia memiliki pigmen berwarna merah, tapi dia juga menghasilkan pigmen fotosintesis untuk
proses menghasilkan energi dan menghasilkan cadangan makanannya. Nah, contohnya di sini adalah Porphyridium sp. Nah, kemudian yang terakhir itu dari kelompok Bacillariophyta. Contohnya ada apa saja? Ada Odentella dan ada Paedactylium sp. Nah, kita beralih kepada makroalga. Kalau tadi kita sudah membahas secara sekilas terkait dengan mikroalga. Nah, kalau makroalga itu salah satu contoh yang paling sering dan terlalu mainstream untuk dibahas yaitu adalah terkait dengan rumput laut. Nah, ini topik-topik penelitian yang terlalu banyak digunakan gitu ya oleh mahasiswa farmasi, khususnya untuk topik penggunaan dari Eukema, Spinosum gitu. Padahal kita bisa melihat lebih jauh bahwasanya rumput laut itu nggak hanya terkait dengan Eukema dan Spinosum saja, tapi ada berbagai macam jenis rumput laut lainnya. Nah, jadi kita bahas di sini terkait dengan makroalga itu bagaimana sih? Nah, makroalga salah satu contohnya itu adalah rumput laut. Nah, rumput laut itu dia merupakan organisme akuatik gitu ya. Dia hidup di dalam air, tumbuhan gitu ya. Yang mana dia kalau misalnya dikatakan tumbuhan sejati, dia juga tidak tumbuhan sejati karena dia tidak memiliki bagian-bagian yang sempurna selayaknya tumbuhan yang ada di daratan. Jadi dia dikategorikan sebagai kelompok tumbuhan tingkat rendah. Jadi dia itu dikatakan tumbuhan gitu ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran botani yang saya sebutkan dulu, bahwasanya tumbuhan itu tidak hanya terbatas pada yang memiliki daun, batang, dan juga akar, tapi ada teori yang mengatakan dia memiliki pigmen fotosintesis. Itu sudah masuk ke dalam kategori tumbuhan. Nah, begitu juga dengan makroalga, dia termasuk ke dalam kelompok tumbuhan, tapi kelompok tumbuhannya itu kelompok tumbuhan yang tingkat rendah. Nah, istilah tumbuhan tingkat rendah itu disebut juga dengan talopita atau dia memiliki talus. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri spesifik dari makroalga ini? Pertama, dia tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi dia tidak punya bentuk yang mirip, maksudnya tidak punya bentuk yang sama dengan tumbuhan yang ada di darat, tapi dia memiliki organ-organ yang mirip, ya, menyerupai dari bagian-bagian yang ada pada tumbuhan yang ada di daratan. Nah, kemudian dia bersifat fotoautotrof. Apa itu fotoautotrof? Dia memanfaatkan foto itu artinya cahaya gitu ya, cahaya matahari sebagai sumber energinya. Jadi dia memanfaatkan sinar matahari sebagai salah satu cara dia menghasilkan energi, menghasilkan makanan. Melalui apa? Melalui fotosintesis. Kemudian apalagi dia punya klorofil. Jadi walaupun rumput laut itu berwarna merah, berwarna coklat, dia tetap memiliki klorofil. Gitu ya, dia tetap ada proporsi klorofil atau zat hijau daunnya tadi. Zat hijau ya, zat kimia yang bukan zat kimia ya, zat hijau yang ada pada tumbuhan tersebut yang bisa dilakukan, yang bisa terjadinya proses fotosintesis di sana. Cuman proporsinya mungkin tidak banyak dibandingkan dengan pigmen-pigmen yang lain. Nah, kemudian dia umumnya menempel pada batu karang dan bebatuan. Jadi rumput laut itu jarang yang dia terombang-ambing di lautan. Biasanya dia akan menempel. Jadi substratnya itu dia akan menempel pada permukaan bebatuan atau juga pada terumbu karang. Nah, kemudian yang terakhir dia hidup di daerah intertidal hingga laut dalam. Jadi dia bisa kalian temukan di bagian pantai hingga di kedalaman laut yang dalam. Itu masih bisa ditemukan untuk jenis-jenis makroalga atau rumput laut tertentu. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan terkait dengan struktur dari rumput laut. Jadi ada empat gitu ya, struktur utama dari rumput laut itu sendiri. Pertama, dia memiliki blade. Blade itu adalah bagian atau organ yang menyerupai daun. Kemudian dia punya gas bladder. Gas bladder itu adalah suatu kantong gitu ya, kantong yang berisi gas ya, sehingga dia itu tidak tenggelam ketika pasang surut. Jadi ketika pasang naik gitu ya, dia akan tetap berada di permukaan. Gitu. Jadi dia tetap berada di permukaan air sehingga dia mudah untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, kemudian ada strip. Strip ini merupakan bagian batang.
yang menyerupai batang gitu ya, dan juga ada holdfast. Holdfast ini adalah bagian yang menyerupai akar. Jadi dia itu akan menempel pada permukaan bebatuan atau karang. Ingat teman-teman, kalau misalnya di daratan gitu ya, akar itu berfungsi untuk menyerap nutrisi dari tanah gitu. Nah, dan dia akan berpenetrasi masuk ke dalam tanah. Sedangkan beda dengan holdfast yang ada pada rumput laut ini, mereka itu hanya menjalar di atas permukaan bebatuan. Jadi mereka itu tidak masuk ke dalam bebatuannya, cuman akarnya itu akan menjalar gitu, menjalar di permukaan. Tidak mirip seperti fungsi akar tumbuhan yang dia akan berpenetrasi masuk ke dalam tanah. Oke. Nah, seluruh bagian rumput laut ini, bagian tubuh dari rumput laut itu disebut juga dengan talus. Nah, bagian spesifiknya tadi ada blade, ada gas bladder, ada stip, dan ada holdfast. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah apa perbedaan rumput laut dengan lamun. Jadi waktu kita pergi ke ini kemarin, ke Pahawang kemarin, itu ada padang lamun gitu ya. Padang lamun adalah bagian rumput-rumputan yang kalian lihat di laut. Nah, apa bedanya dengan rumput laut? Nah, ternyata bedanya secara fisiologis gitu ya. Rumput laut itu dia bisa mengambil nutrisi dan air dari perairan itu secara langsung. Jadi dia bisa menyerap atau mengkonversi nutrisi-nutrisi yang ada di lingkungannya untuk dia pakai sebagai sumber energinya. Gitu, selain dari fotosintesis tadi. Sedangkan kalau kalau seagrass atau lamun itu dia tidak. Jadi dia tidak bisa mengambil nutrisi langsung dari air yang ada di sekitarnya. Nah, ya gitu ya. Kemudian, nah, kenapa dia di sini disebutkan tidak memiliki akar? Karena memang bukan akar ini. Ini adalah holdfast. Jadi dia tidak masuk ke dalam bebatuan atau ke dalam substrat yang dia tempel, tapi dia hanya menyebar. Dan itu fungsinya bukan sebagai mirip dengan akar tumbuhan yang menyerap nutrisi, tapi hanya menopang supaya si rumput laut ini dia tidak terbang-terbang gitu ya, atau tidak terlepas dari substratnya dan dia terombang-ambing di lautan. Nah, itu fungsi dari holdfast itu. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Nah, ini kalau secara nyatanya gitu ya, dari foto secara langsung, kalau daun itu atau blade itu dia yang bagian yang ini. Sedangkan kalau bagian batang ya kalian pasti tahu bagian batangnya mana. Dan kalau gelembung udara itu adalah bagian yang berbulat-bulat. Itu ya, ada bulat-bulatan. Nah, itu merupakan gas bladernya. Nah, sedangkan holdfastnya itu ada di bawah yang menjadi tempat melekatnya dari rumput laut itu sendiri. Nah, keseluruhan bagian dari struktur ini itu disebut juga dengan talus. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada tolong dijawab karena saya nggak bisa melihat di layar ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah blade. Jadi struktur dari blade itu dia seperti ini, pipih. Itu ya, kemudian luas permukaannya besar dan di sini tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi ini adalah blade itu. Ini bukan merupakan daun sejati karena dia tidak punya pembuluh gitu ya, pembuluh angkut ataupun pembuluh xilem dan floem yang ada di sana. Kemudian bagian permukaannya identik satu sama lain, jadi mirip antara satu permukaan ini dengan permukaan dari blade yang lainnya. Kemudian ini adalah gas bladder atau disebut juga dengan pneumatosis, di mana dia merupakan kantung udara gitu ya, dia mengandung gas, berfungsi untuk membantu rumput laut terapung ketika terjadinya pasang. Nah, sehingga rumput laut tadi itu bisa terpapar oleh cahaya matahari dengan baik dan bisa melakukan fotosintesis. Kemudian kandungan dari gas yang ada pada gas bladder itu adalah karbon monoksida ya. Jadi CO, gas CO yang ada di sana, bukan CO2, karbon monoksida teman-teman. Kemudian ada stip. Stip itu bagian yang menyerupai batang gitu ya. Dia berfungsi sebagai penyokong struktur dari rumput laut, di mana tempat tumbuhnya blade tadi. Jadi blade itu tumbuh di bagian dari stip. Nah, strukturnya keras dan panjang gitu ya. Jadi dia seperti ini.
Kalau misalnya bagian dari bladernya itu kita copotin gitu ya, jadi terlihat bagaimana bentuk dari strip itu. Kemudian ada hold fast. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah bagian dari hold fast. Tidak mirip dengan akar tumbuhan ya, jadi dia tidak masuk ke dalam permukaan bebatuan atau karang. Dia hanya menempel pada substrat yang dia tempati. Nah, hold fast itu dia menyerupai akar, dia melekat pada bagian dasar bebatuan atau karang, dia tidak terlibat dalam absorpsi air ataupun nutrisi. Karena kalau kalian lihat di sini, ini tidak ada jenis pembuluhnya ya, seperti pada tumbuhan pada umumnya. Kemudian dia tidak berpenetrasi pada pasir atau lumpur seperti daun pada umumnya, seperti akar pada umumnya. Air dan nutrisi diambil langsung melalui permukaan tubuh. Jadi air dan nutrisi itu diambil dari permukaan dari seluruh bagian dari rumput laut ini atau dari bagian talusnya. Nah, stipe dan holdfast biasanya tidak memiliki jaringan yang terspesialisasi, khususnya dia tidak memiliki xilem dan juga phloem. Oke, kita lanjut ke sistem reproduksi dari rumput laut. Nah, rumput laut dia itu bereproduksi secara dua sistem. Jadi dia bisa bereproduksi dengan sistem manapun gitu ya. Dia bisa bereproduksi secara aseksual, di mana kalau dia bereproduksi secara tipe ini, dia itu mampu menghasilkan individu baru dari talus atau potongan talus yang terpotong gitu. Jadi kalau ada talus dan kemudian di bagian talus itu ada calon tunas, maka itu bisa membentuk individu baru. Contoh spesies yang bisa melakukan itu adalah Sargassum sp. Nah, kemudian secara seksual dia bisa juga melakukan reproduksi, salah satunya dengan memanfaatkan zoospora, yaitu sel khusus yang memiliki flagella dan dia itu mampu untuk menghasilkan sebagai individu baru. Jadi nanti ada sporanya, spora itu akan dibagi menjadi female gametofit dan juga male gametofit, kemudian nanti akan terjadi fertilisasi gitu ya, kemudian nanti akan membentuk zigot dan nanti akan berkembang menjadi individu baru gitu. Nah, itu untuk reproduksi secara aseksual dan juga seksual dari rumput laut itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pigmen rumput laut. Nah, rumput laut itu pasti dan hampir semua jenis warna rumput laut itu memiliki pigmen utama yaitu klorofil. Jadi walaupun dia punya warna merah, warna coklat, warna hijau, dia tetap memiliki klorofil. Nah, klorofil ini digunakan untuk tempat terjadinya fotosintesis. Nah, pigmen yang lain itu juga seringkali tertutup oleh warna klorofil sehingga rumput laut memiliki variasi warna terbalik ya gitu ya. Pigmen yang lain itu seringkali menutupi si klorofil sehingga rumput laut tadi dia memiliki berbagai variasi warna tergantung dari pigmen lainnya itu sebanyak apa proporsinya. Nah, ini perlu diperhatikan terkait dengan apa saja pigmen yang terdapat pada jenis-jenis rumput laut berdasarkan warnanya. Jadi kalau pigmen pada rumput laut merah, pigmen yang berperan gitu ya, itu adalah fukosantin. Jadi yang bertanggung jawab terkait dengan warna merahnya itu adalah dari fukosantin. Kemudian untuk rumput laut hijau yang pigmen yang hanya ditemukan pada rumput laut hijau itu adalah klorofil B. Jadi klorofil B itu dia tidak ada pada rumput laut coklat dan pada rumput laut merah. Sedangkan klorofil C itu ditemukan pada rumput laut coklat. Begitu. Nah, kemudian apa lagi? Selain yang tadi gitu ya, rumput laut merah itu juga memiliki alfa dan beta karoten, kemudian ada lutein, kemudian juga ada zeaxanthin gitu ya. Nah, ini adalah pigmen-pigmen yang ada pada rumput laut, nanti bisa dilihat ya. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada pigmen yang pertama, yaitu klorofil. Klorofil seperti yang ada pada tumbuhan itu merupakan pigmen hijau yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah, klorofil ada yang penting gitu ya dalam proses fotosintesis yaitu klorofil A. Di mana klorofil A ini dia melakukan proses fotosintesis di dalam tilakoid. Jadi ini kita kembali lagi ke pelajaran botani gitu ya. Di mana klorofil A itu dia terdapat di dalam tilakoid, yaitu struktur yang menangkap cahaya di dalam suatu
kloroplas. Jadi kloroplas itu tidak hanya seperti ini saja, di dalamnya juga ada struktur-struktur lain. Ada stoma, ada tilakoid, ada lumen, ada granum gitu ya. Dan ini silakan kalian buka lagi tuh catatan botani kalian terkait dengan klorofil itu seperti apa. Kemudian ada karotenoid. Karotenoid itu adalah pigmen aksesoris yang terdapat pada semua rumput laut. Jadi dia pigmen tambahan. Dia tidak hanya ditemukan pada rumput laut, tapi juga ada di tanaman tingkat tinggi. Salah satunya bisa dari wortel gitu ya, itu ada karotenoidnya. Kemudian ada juga bakteri yang berfotosintesis yang juga menghasilkan karotenoid. Nah, karotenoid ini dia berfungsi untuk menyerap cahaya biru dan memantulkan warna yang memiliki gelombang yang besar. Contohnya adalah merah, orange, dan juga kuning. Nah, ini adalah struktur-struktur dari karotenoid. Jadi ada pembagiannya juga, ada alfa karoten, beta karoten, dan gamma karoten. Oke, saya mau tanya nih, kalau kalian lihat strukturnya ini, kepolarannya kira-kira apa ya teman-teman ya? Kalau kalian lihat dari strukturnya, dia termasuk polar atau non-polar? Apa? Mana nih suaranya nih? Perlu saya panggilkan? Kalau saya panggil saya buka lagi nih. Apa menurut kalian? Saya nggak bisa baca chat kalian ya guys. Apa? Ya, kenapa bisa non polar Sasa? Oke, karena dia punya apa namanya ikatan hidrokarbon ya. Jadi ikatan hidrokarbonnya panjang sehingga dia masuk ke dalam kategori yang non polar. Oke, lanjut. Jadi karotenoid itu ditemukan di dalam rumput laut hijau dalam bentuk beta karoten, lutein, violaksantin, neosantin, dan zeaksantin. Nah, rumput laut merah itu ada alfa dan beta karoten, ada lutein dan ada zeaksantin, sedangkan rumput laut coklat itu ada beta karoten, violaksantin, dan fukosantin. Oke, ini jenis-jenis xanthophyll gitu ya, pigmen yang lain. Xanthophyll itu terdiri dari lutein, tarasantin, violaksantin, zeaxanthin, astaxanthin, diatoxanthin, dan fukosantin. Jadi dia termasuk ke dalam turunan dari karotenoid juga. Ya, nih keterangan ini merupakan bentuk oksidasi dari karotenoid. Kemudian ada struktur lain yaitu pigmen phycobiliprotein. Dia merupakan pigmen tetrapyrolinear yang dia itu larut dalam air. Jadi dia cenderung bersifat polar ya, karena di sini juga ada struktur-struktur atau fungsi yang membuat dia menjadi lebih polar dibandingkan yang tadi gitu. Oke, kombinasi dari dua pigmen phycobilin yaitu phycoerythrobilin dan phycocyanobilin itu dapat menyerap spektrum yang berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pigmen dan juga struktur-struktur dari rumput laut? Ada? Cukup Ibu. Oke, cukup, kita lanjut. Kita lanjut kepada klasifikasi rumput laut. Nah, rumput laut itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan pigmennya. Tadi kita ada bahas-bahas pigmennya, sekarang kita lebih spesifik kepada klasifikasinya. Yang pertama ada rumput laut hijau atau disebut juga dengan chlorophyta. Kemudian yang kedua ada rumput laut coklat atau phaeophyta, dan ada rumput laut merah yaitu rhodophyta. Jadi kalian perlu memspesifikkan gitu ya, mengetahui apa saja perbedaan dari masing-masing pigmen ini dari nama latinnya. Rhodo itu merah, pheo itu berarti coklat, chloro itu berarti hijau. Nah, menurut Bunker itu terdapat 1.700 spesies dari chlorophyta, ada 2.000 spesies phaeophyta, dan ada 7.000 spesies dari rhodophyta. Nah, tidak selalu mudah diketahui secara visual karena pengaruh jumlah pigmen. Jadi, teman-teman kalau kalian misalnya membeli rumput laut gitu ya, kalian maunya rumput laut merah. Ternyata yang datang tuh ada yang agak coklat, ada yang agak merah gitu ya, ada yang agak hijau. Nah, itu sebenarnya tergantung dari jumlah pigmennya. Walaupun sebenarnya bisa dikategorikan ke dalam
pigmen tertentu, tapi kalian pasti ada yang bertanya, ini katanya rumput laut merah, kok warnanya ada yang kuning, sebagian kok ada yang warna coklat. Nah, itu tergantung dari jumlah pigmennya tadi. Tapi secara spesifik ada rumput-rumput laut yang memang dikenal berdasarkan pigmennya tadi. Oke. Ini adalah karakteristik perbedaan dari jenis-jenis rumput laut. Nanti silakan kalian baca apa saja perbedaan dari masing-masing tipe atau jenis-jenis rumput laut ini. Oke, ini perlu diketahui ya. Jangan lupa nih, nanti ada pigmennya apa bedanya, simpan makanannya apa bedanya, kemudian komposisinya apa, kemudian peranannya apa. Ini perlu dibaca lagi ya. Nah, kita bahas pertama dari rumput laut hijau atau disebut juga dengan chlorophyta. Di mana chlorophyta ini diambil dari kata nama chloroplas yang mana dia memiliki dominan warna hijau. Chloros artinya hijau dalam bahasa Yunani. Nah, tumbuhan rumput laut ini dia muncul sejak 500 sampai 900 juta tahun yang lalu. Dan habitatnya itu tersebar di perairan air tawar dan juga air laut serta lingkungan terestrial yang bebatuan dan memiliki tanah. Nah, dinding selnya tersusun atas lapisan bagian dalam yaitu selulosa. Jadi bagian dalam dari dinding selnya itu mengandung selulosa sehingga strukturnya keras, dan bagian luarnya itu mengandung pektin sehingga dia agak licin gitu ya, licin. Dan kalau kalian pernah memegang rumput laut gitu ya yang baru kalian cuci, nah itu pasti ada yang istilahnya ya, yang licin gitulah ya, kayak ada slime di sana gitu. Ada lendir gitu ya. Nah, cadangan makanan pada rumput laut hijau itu berupa amilum. Dan dia selain mengandung amilum juga mengandung protein, asam amino, lemak, magnesium, zat besi, kalsium, iodin, dan juga fosfor. Oke, kita lanjut. Untuk reproduksi dia bisa terjadi secara aseksual, kemudian dia juga bisa membentuk spora. Reproduksi seksual berlangsung dengan konjugasi, yaitu bersatunya zigospora. Nah, manfaatnya untuk rumput laut hijau, dia biasanya digunakan sebagai sumber makanan. Jadi kalau kalian lihat ada selada laut gitu ya, atau disebut juga dengan ulva, nah itu dia merupakan sumber makanan. Nah, selain sumber makanan, dia juga bisa digunakan sebagai obat yang bermanfaat atau berkhasiat secara farmakologis. Nah, ini adalah jenis-jenis dari rumput laut hijau dan juga bioaktivitasnya. Nah, kita bahas satu-satu terkait dengan contoh-contohnya. Yang pertama itu adalah Caulerpa. Jadi Caulerpa sp ini adalah jenis-jenis dari Caulerpa. Kalau misalnya kalian lihat Instagram gitu ya, atau kalian pernah melihat spesies ini, itu disebut dengan anggur laut. Jadi anggur laut itu sempat hype gitu ya, atau trending untuk dikonsumsi. Nah, jadi jenis rumput laut Caulerpa sp ini dia terdiri dari 86 spesies yang biasanya terdistribusi atau habitatnya ada di perairan tropis. Nah, ciri-cirinya gimana? Jadi kalau misalnya ini jadi exclude ya, atau pengecualian. Biasanya talusnya berbentuk seperti bilahan pisau seperti yang pada gambar atas. Dan untuk yang di bawah ini dia biasanya banyak mengandung vitamin C dan biasa disebut dengan istilah anggur laut. Kemudian yang spesies yang kedua yang kita bahas adalah Codium sp. Nah, kalau Codium sp itu dia seperti ini, jadi permukaan tubuhnya tuh kayak beludru gitu ya. Kalau kalian pernah lihat, mungkin ada yang nanti sepanjang kita melihat presentasi hari ini, kalian pernah melihat spesies ini ada di hasil pengamatan atau observasi kalian selama pergi kuliah lapangan kemarin gitu ya. Nah, jadi Codium sp itu juga dia termasuk ke dalam kelas Bryopsidae, di mana dia ada 130 spesies yang juga terdistribusi di perairan subtropis. Nah, ini adalah yang populer juga, salah satunya adalah Ulva sp, karena dia bisa dijadikan sebagai bahan olahan atau konsumsi. Jadi ini digunakan sebagai bahan salad gitu ya teman-teman ya. Namanya Ulva sp. Kelasnya adalah Ulvopiciae, terdiri dari 100 spesies, dia terdistribusi di perairan dangkal dan juga pantai berbatu. Jadi dia menempel pada substrat yang ada di tepi pantai. Nah, talusnya itu seperti mata pisau, mirip gitu ya, tipis.
dan umumnya melekat pada substrat yang ada di daerah frontal. Jadi ini namanya adalah ulva lactusa. Nah, kalau ini itu disebut juga dengan Enteromorpha intestinalis. Dia seperti intestinal gitu ya, panjang-panjang seperti usus. Nah, dia itu kalusnya berbentuk seperti filamen pada ujungnya dan berbentuk silinder. Jadi ada yang berbentuk silinder pada pangkalnya dan panjangnya bisa mencapai 17 cm. Warnanya ya, talusnya warnanya adalah hijau cerah. Kemudian ini adalah Caentomorpha linum. Kutzing itu ya, dia ditemukan oleh autornya adalah Kutzing dan Muller. Di mana ciri-cirinya talusnya itu tipis gitu ya, tipis dan hidungnya tidak menempel. Jadi ada yang tidak menempel pada substrat. Salah satu contohnya tadi adalah ini. Jadi ada yang punya hold fast, ada yang tidak punya hold fast. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah Borgesenia forbesi, di mana ini talusnya berbentuk balon. Nah, jadi dia bentuk ciri-cirinya spesifik gitu ya, dia berbentuk balon, dan kalau kalian letuskan itu akan keluar cairan dari dalam sini. Tuh. Oke, lanjut. Kita lanjut kepada rumput laut merah atau disebut juga dengan Rhodophyta. Rhodophyta itu berasal dari kata rhodos atau yang disebut juga dengan merah. Nah, dia memiliki pigmennya apa? Pigmennya ada klorofil A dan dia memiliki pigmen utamanya adalah vicobilin yang memberikan warna merah, orange dan juga biru. Nah, pigmen ini itu sifatnya larut ke dalam air, teman-teman. Jadi karena sifatnya larut dalam air, maka ketika spesies ini diangkat dari lautan gitu ya, diangkat dari substratnya tempat dia tumbuh, maka dia bisa ketika kita cuci itu akan larut pigmennya. Jadi kalau kalian punya rumput laut merah dan kalian cuci berkali-kali, biasanya ada stain yang menempel pada air yang kita bilas tadi. Tuh. Kemudian pigmen tambahannya ada apa? Ada picoerythrin, ada picocyanidin, ada beta karoten dan juga ada xanthofil. Nah, spesies ini juga dia memiliki kemampuan adaptasi kromatik yang spesial gitu ya, atau yang spesifik. Di mana semakin dalam dia tinggal gitu ya, semakin dalam tempat hidupnya di lautan, maka warna talusnya itu akan semakin gelap. Jadi rumput laut merah yang hidup di perairan dalam itu akan memiliki warna yang lebih gelap. Jadi merah itu merah gelap, mungkin hampir menyerupai coklat gitu. Jadi dia tergantung pada perairannya. Tapi kalau dia tinggal di permukaan laut gitu ya, itu biasanya warnanya akan lebih cerah. Kemudian rumput laut merah ini juga punya spesifikasi di mana dia itu memiliki kandungan atau dapat menghasilkan kalsium karbonat atau disebut juga dengan CaCO3. Jadi dia disebut dengan Caroline alga atau alga koral karena dia berperan penting dalam pembentukan terumbu karang akibat adanya kalsium karbonat yang bisa dihasilkan oleh rumput laut merah ini. Nah, hasil asimilasi atau cadangan makanannya itu disimpan dalam bentuk tepung fluorisid, yaitu adalah gabungan dari senyawa gliserin dan juga galaktosa. Nah, dinding selnya tersusun dari mikrofibril gitu ya, komponen kimia yaitu silan dan manan. Di sisi luar itu terdiri dari lendir ya, lendir. Oke, habitatnya apa? Di mana? Habitatnya biasanya di laut dalam. Nah, Rhodophyta itu terkenal dengan spesies yang menghasilkan berbagai senyawa yang dibutuhkan pada industri yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah agar dan juga karagenan. Jadi karagenan ini nama lainnya adalah vicocoloid, ya. Nah, ini nama spesiesnya harus kalian perhatikan, di mana untuk ekstraksi agar itu spesies yang berperan penting adalah Gelidium sp dan Glaciralia sp. Sedangkan kalau karagenan itu ada Euchema denticulatum, Capapicus alvarezi, Condus crispus, dan Mastocarpus stellatus. Itu perbedaan spesies yang menghasilkan karagenan dan juga agar. Sedangkan yang bisa menghasilkan protein sebagai pengganti MSG dan pemukus pada sushi adalah dari spesies Porphyra sp. Nah, ini silakan nanti kalian lihat juga. Ya, ini adalah beberapa contoh-contoh gambarnya, ada dari Palmillaria, ada dari Chondrus gitu ya. Dan kita masuk kepada Phaeophyta. Kenapa ini sudah di atas ini?
Bentar, kok jadi di sini di atas? Bentar, saya coba cek dulu ya. Nah, ini seharusnya bukan contoh payopita ya, masih rodopita ini. Oh, sudah tiba-tiba jadi payopita. Oke, ini rodopita ya, teman-teman ya. Rodopita. Ini masuk ke dalam spesies dari rodopita. Nah, ini itu adalah, oke, bentar ya. Lagi azan, kita skip sebentar. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang laki-laki silakan yang mau sholat Jumat. Oke, ini adalah spesies dari Glacialia edulis gitu ya. Jadi dia termasuk ke dalam kelompok Glacialia sp. Ciri-cirinya itu talusnya berbentuk silindris dengan tinggi sekitar 6 cm. Dia juga punya whole face-nya berbentuk diskoid. Kemudian percabangannya dia juga dikotomi dan talusnya itu berwarna coklat kehijauan gitu ya. Walaupun dia termasuk ke dalam kelompok Rhodophyta. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalnya dia itu kelompok Rhodophyta, dia itu tidak serta-merta dia tidak serta-merta warnanya itu akan kelihatan merah. Dia tergantung pada di mana tempat dia hidup atau tempat dia tinggal. Kemudian ini juga termasuk kelompok Rhodophyta, yaitu dari spesies Amphiroa fragilissima. Itu talusnya berwarna merah dan memiliki percabangan dikotomi juga. Nah, barulah kita masuk kepada rumput laut coklat, atau disebut juga dengan Phaeophyta. Phaeophyta itu berasal dari kata phaios atau disebut juga dengan gelap. Jadi dia berwarna kecoklatan. Pigmen utamanya apa? Pigmen utamanya adalah fucosantin yang memberikan warna coklat. Nah, pigmen tambahannya apa? Ada A, ada C, ada beta karoten, ada xanthopin dan turunannya. Dan kemudian untuk dinding selnya itu dia tersusun dari selulosa dan juga asam alginat. Jadi dia mengandung heteropolisakarida berantai panjang. Dinding selnya terbagi menjadi dua bagian, ada bagian amorfus, yaitu alginat yang larut air, dan fukoidan. Sedangkan bagian fibrilarnya itu mengandung selulosa dan alginat yang tidak larut dalam air.
Kemudian cadangan makanannya apa saja? Ada polisakarida kompleks, kemudian dia mengandung gula dan juga dia mengandung alkohol. Sedangkan kalau cadangan karbohidrat utamanya adalah mineral, pati, sukrosa dan juga gliserol. Nah, ini itu merupakan salah satu contoh dari rumput laut coklat yang terkenal, yaitu kelp. Jadi kalau kalian nonton SpongeBob gitu ya, itu ada kelp yang kalian lihat di mana ya, tempat beli es krim nggak sih kalau nggak salah ya, atau dia ketika dia mau makanannya si Gary itu kelp gitu ya. Nah itu merupakan salah satu contoh dari rumput laut coklat. Jadi variasi warnanya itu dari hijau olive hingga berwarna gelap, berwarna coklat gelap gitu ya. Nah struktur dari rumput laut coklat ini itu dia yang paling kompleks di antara dua rumput laut yang lainnya. Karena kenapa? Sistem jaringannya itu sudah lebih terdiferensiasi walaupun dia tidak sepenuhnya sama dengan tumbuhan yang ada di darat gitu ya. Jadi ada jaringan atau struktur yang mirip dengan silem ataupun juga floem. Nah, kelp ini merupakan kelompok rumput laut coklat yang berukuran raksasa, yang mana ukurannya bisa mencapai 70 meter. Dan dia biasanya digunakan sebagai tempat perlindungan gitu ya bagi organisme laut lain dan juga tempat penyediaan makanan bagi makhluk hidup lainnya di lautan. Habitatnya mana? Habitatnya biasanya di air laut bersuhu agak dingin dan sedang dengan kedalaman sekitar 220 meter. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri rumput laut coklat, jadi silahkan nanti kalian baca saja untuk ciri-cirinya. Dan manfaatnya juga dia penghasil, salah satunya adalah penghasil alginat gitu ya, penghasil asam alginat yang digunakan untuk campuran seperti es krim, cat, obat-obatan, dan latex sintetis. Kemudian kandungan metabolit sekundernya ada polifenol, fluorotanin, dan lain sebagainya. Dan juga rumput laut ini sebagai sumber yodium untuk mencegah penyakit gondok. Ini banyak lagi, silakan kalian nanti baca lagi untuk bagian yang ini. Nah, ini salah satunya adalah termasuk ke dalam rumput laut coklat. Jadi yang kemarin dapat atau melihat Padina pavonica ini, dia itu masuk ke dalam rumput laut coklat ya teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya talus yang berbentuk lembaran dan menebal, memiliki pigmen warna dan pigmen fotosintetik berupa karoten, fokusantin, klorofil A dan klorofil B. Persediaan makanannya itu disimpan dalam bentuk laminaran. Dan habitatnya dia menempel pada batu pada daerah terumbu karang. Nah, ini termasuk ke dalam rumput laut coklat, oke, untuk Padina pavonica. Nah, kemudian sargassum itu juga masuk ke dalam rumput laut coklat. Dia ciri-cirinya talusnya pipih gitu ya, banyak percabangan, dia punya blade yang melebar, lonjong dan seperti pedang. Kemudian dia memiliki gas bladder gitu ya, gelembung udara dan juga memiliki hold fast. Dia ada pigmen coklat, hasil fotosintesisnya terhimpun dalam bentuk laminar dan alginat dan juga ada flagelnya. Komponen utama tadi ada karbohidrat, protein, lemak, abu, air gitu ya. Dia mengandung polifenol juga sehingga dia merupakan rumput laut dia juga menghasilkan senyawa-senyawa untuk sumber antioksidan. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama adalah Dictyota volubilis. Dia ciri-cirinya talusnya pipih, berwarna pirang dengan ujung bercabang dikotomi. Ini termasuk ke dalam rumput laut coklat ya. Walaupun bentuknya agak hijau-hijauan, tapi dia masuk ke dalam hijau olive gitu. Jadi dia ada spesifik pigmennya khusus untuk rumput laut coklat. Kemudian ini, kalau kalian pernah lihat juga di saat kemarin kita kuliah lapangan, ini namanya adalah Turbinaria ornata. Dia ciri-cirinya adalah memiliki ficoid berbentuk kerucut segitiga dengan pinggir bergerigi dan bagian tengah ficoid melengkung ke dalam. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh dari rumput laut coklat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah kandungan rumput laut. Nah, ini topik yang terakhir ya terkait dengan kandungan rumput laut. Jadi rumput laut itu memiliki sumber vitamin. Jadi dia menghasilkan vitamin. Nah, salah satu vitamin yang dihasilkan oleh rumput laut itu adalah vitamin B. Jadi vitamin B12
spesifiknya itu bermanfaat untuk pengobatan dan menunda efek penuaan. Jadi kalau misalnya kalian memakai ekstrak rumput laut untuk wajah gitu ya, atau untuk mengatasi aging, nah itu sangat tepat penggunaannya. Kemudian dia juga bisa mengatasi anemia, chronic fatigue syndrome, dan lain sebagainya. Nah, selain vitamin B, dia juga menghasilkan sumber vitamin C, salah satunya tadi dari anggur laut gitu ya. Nah, itu fungsinya ya sama seperti yang kalian ketahui, sistem kekebalan tubuh, meningkatkan aktivitas penyerapan usus terhadap zat bersih, pengendalian bentuk jaringan dan materi tulang, serta sebagai sumber antioksidan dan regenerasi vitamin E. Nah, kadar vitamin C dari rumput laut kering itu juga ada bervariasi, silakan dibaca saja. Dan dia juga menghasilkan vitamin E, yang mana vitamin E itu menghambat oksidasi dari LDL. Dan kadar vitamin E pada rumput laut coklat itu lebih tinggi dibandingkan pada rumput laut lainnya. Oke, karena dia mengandung alfa, beta, dan gamma tocopherol. Sedangkan pada rumput laut hijau hijau dan merah dia hanya memiliki alfa tocopherol saja. Oke. Kita lanjut kepada kandungan selanjutnya, itu adalah agar gitu ya. Agar teman-teman perlu ketahui bahwasanya dia merupakan gabungan dari agarosa dan agaropektin. Jadi agar itu merupakan senyawa polisakarida yang terdiri dari molekul agarosa dan agaropektin. Dia dihasilkan dari lumpur laut seperti Glacilaria dan Sargassum dan juga Gelidium. Dimanfaatkan apa saja sebagai bahan pengemulsi, penstabil, kemudian pembentuk gel, pensuspensi, pelapis, dan juga inhibitor. Pemanfaatan di bidang bioteknologi, agar ini bisa dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan mikroba, kemudian rekombinasi DNA, dan juga sebagai media pada proses elektroforesis. Selanjutnya itu ada picocolloid. Picocolloid itu dihasilkan dari ekstraksi rumput laut, dia termasuk juga ke dalam jenis polisakarida. Dia dapat membentuk gel sehingga dia dimanfaatkan sebagai emulsifier dan stabilisator makanan. Kemudian dia dihasilkan oleh rumput laut merah. Dan yang selanjutnya adalah karagenan. Karagenan ini adalah senyawa hidrokoloid dan dia itu merupakan suatu polisakarida rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut jenis Carrageenophyte. Di antaranya spesies penghasil karagenan ada Condus crispus, Bigartia, Euchema, Hypnea, dan yang tadi saya sudah spill di bagian rumput laut yang merah ya. Nah, dia digunakan dalam industri farmasi sebagai pengemulsi dan larutan granulasi secara pengikat pada sediaan tablet. Kemudian dalam industri kosmetik dia sebagai stabilisator, suspensi, dan juga sebagai pelarut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alginat. Alginat itu adalah suatu senyawa yang dalam bentuk garam dan juga turunan dari asam alginat. Biasanya dia tersusun dari dua polimer, ada asam D-manuronat dan L-glukuronat. Jadi alginat itu terdiri dari polimer asam D-manuronat dan L-glukuronat. Dia berasal dari matriks intraselular dari rumput laut coklat. Kemudian dia berisi ion-ion seperti sodium, kalsium, magnesium, strontium, dan juga barium. Nah, yang perlu diperhatikan lagi itu adalah apa saja jenis-jenis dari alginat. Ada asam alginat, di mana dia tidak larut dalam air dan dapat mengembang serta berfungsi sebagai disintegrating agent dalam pembuatan tablet. Kemudian ada natrium alginat, jadi dia dipakai dalam obat cair untuk meningkatkan viskositas dan penyusun bahan padat menjadi koloid. Dan yang terakhir itu adalah kalsium alginat. Dia sebagai pengemulsi dalam pembuatan kapsul. Jadi alginat itu ada 3 tipe ya. Ada asam alginat, ada natrium alginat, dan juga ada kalsium alginat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terkait dengan revisi dari tugas yang kemarin, itu saya tunggu paling lambat di hari Senin ya. Jadi tolong dimasukkan ke dalam Google Drive seperti yang saya instruksikan. Karena kalau kalian tidak mengikuti instruksi, ya berarti tidak ada penambahan untuk nilai yang kemarin rendah. Oke? Baik, Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau gitu saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga sukses untuk ujiannya yang di hari Kamis. Tadi saya sudah spill ada 2 esai dan juga 20 soal ABC. Dari 3 materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada
dari apa namanya krustasea itu apa sih namanya? Aku lupa. Ya, pokoknya apa namanya? Aku sudah lupa. Kitin ya, kitin dan kitosan. Nah, itu masuk kemudian nanti dari zebrafish dan satu lagi itu dari apa tadi ya? Dari ini. Dari yang kita pelajari sekarang. Bentar, saya mau lihatkan satu lagi gitu ya. Satu lagi untuk yang ikan zebra. Bentar. Kitin. Yang saya nggak lupa. Kemarin tuh saya ada nambah beberapa topik gitu ya. Bukan beberapa topik sih, beberapa slide. Atau nggak usah, kalian baca aja nanti berarti ya. Nanti. Nah, ini. Saya tanya aja dah. Seluruh layar bagikan. Oke, ada beberapa yang saya kasih lihat kepada kalian semua terkait dengan perkembangan embrio ikan zebra. Ini adalah tahap-tahap perkembangan dari embrio ikan zebra, di mana di sini adalah umurnya 6 jam, ini umurnya yang 8 jam, ini 6 jam juga gitu ya, ini umurnya 8 jam, ini 9 jam, ini umurnya 12 jam, dan ini adalah umur yang 14 jam. Kemudian mana lagi ya? Nah, ini adalah bentuk-bentuk mortalitas atau kematian dari embrio ikan zebra. Kalau ini disebabkan karena koagulasi dari kuning telurnya, gitu ya. Kalau ini akibat infeksi dari jamur. Kalau ini akibat infeksi dari Vorticella sp. Ya. Oke, jadi kayaknya ini aja deh tambahin. Oke, kayaknya itu saja ya, kayaknya itu saja. Oke, jadi tadi itu ada 2 slide PPT. Ini saya sudah masukkan ke Google Drive atau belum ya? Google Drive ke BCR atau belum materinya? Belum, Ibu. Oke, belum ya. Kalau gitu nanti saya masukkan setelah ini. Silakan kalian pelajari untuk UAS-nya. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, Sepertinya. ya, kalau tidak ada